Buka dulu Morning Zone hari ini, Iya, Mbak Van, Janti. dengan kabar bahagia yang Nah, tadi gue yang tadi ya. bilang. Betul, karena semalam Iya. baru aja ada prestasi manis yang diukir sama Timnas Putri Indonesia yang berhasil mempertahankan gelar juara di Iya. Piala AFF Women's Putri Cup ya. 2026. Setelah menang telak 5-0 atas iya, Laos. Padahal Laos, ya. kemarin tuh kita sempat ngobrol kan, Van, Iya. sama salah satu ex pemain Timnas Putri Indonesia. Katanya Apa ada tuh, Mbak? catatan buruk Indonesia saat ketemu Laos ya. Oh, iya. Timnas putrinya katanya agak susah untuk menang, beberapa kali harus imbang. Iya. Jadi ini harus diwaspadai, tapi ternyata Timnas Putri Kita malah menang Indonesia besar ya. Betul, ini- Tapi ya ini kan sebenarnya juga kompetisi kualifikasi ya. Sebenarnya AFF Women sebenarnya tuh entah musim depan, tahun depan. di 2027 ya. Iya, betul. Namanya ASEAN Women's Championship 2026. Jadi ini jadi kayak kualifikasinya, jadi kita juara, jadi kita lolos. Tapi sebenarnya 3 besar ya. Betul. 3 besar tuh udah pasti lolos ke AFF. Nah itu baru tantangan sesungguhnya, ada Vietnam, ada Thailand gitu. Nah, ini Tapi ya tetap aja ini sebuah prestasi karena kita Betul. bisa menang. Betul, dan semoga prestasi manis ini, kiprah manisnya bisa dijaga sampai ke tahun depan. Betul, Biar iya. bisa tampil lebih oke, karena memang ketika tampil di Piala AFF beneran Iya. ya, Timnas Putri Indonesia biasanya dapat hasil yang kurang baik ya, Van. Iya, makanya jadi harapannya prestasi ini terus berlanjut, apalagi juga musim depan katanya mau ada Liga Putri Wanita kan, Liga 1 iya, wanitanya. Pralik katanya sih, pra-turnamen gitu. Iya, jadi ya Semoga cuma Van, ya. berapa tim doang kan, 6 tim Betul, kalau nggak salah. betul, Jadi ya harapannya semoga sepak bola putri kita bisa semakin berkembang gitu, Mbak Janti. Betul, kemarin juga gol-golnya Timnas Putri Indonesia ini dicetak oleh beberapa pemain naturalisasi. Oh, iya. Semuanya, semua 5 pemain gol. naturalisasi, tapi nggak ada yang cetak brace ya. Iya. Jadi nama-nama Masing-masing satu berbeda ya. semua, betul. Selain Timnas Putri Indonesia Ya. nih, Van, ada kiprah manis juga yang ditunjukkan sama atlet perempuan kita juga Ya. nih dari turnamen China Open ya. China Open, 2000. Super 1000 ya. Super 1000 ini dari turnamen bulu tangkis China Open 2026 yang sedang bergulir saat ini, dan wakil di sektor ganda putri kita Rachel Alicia Rose sama Feby Setianingrum berhasil lolos ke babak 16 besar. Mungkin masih babak-babak awal, tapi ini jadi prestasi manis karena yang dikalahkan unggulan kedua banget ya. dan tuan rumah ya, Van ya. Betul. Jadi ya. Ada Jia Yifan yang kita tahu dia merupakan Andalan, peraih medali emas Olimpiade. Iya. Pokoknya medalinya udah Senior komplit banget lah, iya. Betul. Tapi memang dia dapat tandem baru setelah si Cheng Rekannya, Kin-Cheng iya, memutuskan pensiun untuk ya. pensiun. Tapi tetap aja dia tetap pemain yang Jago jago banget ya. Pengalamannya pasti dibawa juga ke rekan barunya. Apalagi rekan barunya juga bukan pemain baru, pemain muda. Ini pemain yang udah punya pengalaman juga ya, Sam Sushan. Dan ternyata Rachel Feby berhasil menang dengan manis hingga memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Jadi katanya kuncinya adalah dia belajar di 2 kekalahan sebelumnya. Jadi awalnya coba meningkatkan permainan gitu, Kak. Jadi dia fokus menyerang dulu. Jadi dari awal dia udah inisiatif menyerang, ya nggak nunggu lawan. Jadi ya ternyata belajar dari 2 kekalahan sebelumnya bisa jadi menang sekarang gitu. Berarti bahan evaluasinya bagus banget ya. Dan memang katanya kalau soal target, ini target utamanya tuh cuma menang dulu di laga ini, karena memang dia udah tahu Jai Fan Seng Shushan ini unggulan kedua ya. Benar. Jadi di ya China Open ya. Makanya menang aja udah alhamdulillah banget. Betul. Jadi ya selanjutnya mungkin ya lebih baik lagi. Pergi di 16 besar dia ketemu wakil Amerika Serikat ya. Jadi peluangnya gede juga untuk menang gitu. Betul. Ini ketemu Lauren Lam sama Alison Keely yang akan bertanding pada hari ini. Total masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wakil Indonesia masih ada, di babak masih 16 ada. besar. Walaupun ya ini sebenarnya ya masih agak harap-harap cemas ya, karena dihadapin juga nggak mudah ya, Van. Benar, apalagi China Open kan turnamen besar. Betul. Pasti tekanannya juga kenceng banget nih, Mbak Janti. Ini yang masih lolos selain Rachel Feby, ada Fajar Fikri yang kemarin juga baru juara Japan Open 2026, dan di tahun lalu di China Open mereka juara juga ya, Van ya. Jadi harapkan ini juga bisa berlanjut ya. Momen Fajar Fikri. Betul. Terus ada Jonathan Christie. Dia akan melawan Loh Kenyu nih. Waduh, benar-benar. Ex juara Asia ya. Tapi ya dia setelah laga udah bilang dia nggak takut sama Loh Kenyu, dia bakal bermain ya semaksimal mungkin biar bisa menang.
Terus ada Sabar Reza, Iya. mereka akan ketemu Benlen Senvendi, ini andalannya Inggris. Iya. Lalu masih ada Rehan Gloria, mereka akan, wah susah banget ini namanya. Berat ya. Christensen Boje yang lagi on fire Iya. banget, kemarin di Indonesia Open juara juga ya kan. Terus ada Rahel Feby, selain itu ada Raymond Joaquin yang akan melawan Cheng Boyan Liwi, ini unggulan ke-7 dari Cina, dan Putri Kusumawardhani yang akan ketemu Busanan Ombang Rumpai. Waduh. Menarik nih menantikannya. Ntar kalau Okezoners mau tahu updatean hasilnya, tinggal baca di portalnya okezone.com gitu. Iya, nanti kita update terus. Betul. Selain itu, ini masih dari atlet putri nih, Pak. Apalagi itu Mbak Janti. Membanggakan banget ya. Atlet-atlet putri kita. Tadi udah bahas soal timnas putri sepak bola, terus ada Rahel Feby, ini juga ada Megawati Hangestri yang baru melanjutkan kiprahnya di Korea Selatan ya, Van, ya iya, sama klub Hyundai State. Nah, ini katanya semenjak kedatangan Megawati udah ada dampak kontribusinya ya. Nah, yang diberikan meskipun belum gelar juara ya, karena memang kan belum dimulai kompetisinya. Tapi ini katanya membuat YouTube-nya Hyundai Hillstead ini udah tembus 100.000 subscriber. Iya, dapat silver play button dia berarti. Akhirnya efek Megawati Hangestri ya. Betul. Karena data Social Blade per Rabu kemarin mencatat kanal YouTube Hyundai Hillstead mendapatkan 28.000 pengikut. Baru hanya dalam waktu 30 hari terakhir. 30 hari terakhir udah 28.000 pengikut baru ya. Video kedatangan Megawati aja ditonton 418.000 kali. Sementara momen perkenalan itu 370-an. Jadi langsung meningkat drastis banget ya efek Megawati. Jadi tapi ini bukan hal yang baru karena sebelumnya waktu dia di Redpark di Korea Selatan juga dia juga ngebantu Redpark buat naik subscriber dan viewernya sampai 340.000 bahkan ya, dan nggak menutup kemungkinan Hyundai bakal juga ngejar kayak Redpark nih. Karena baru di awal aja udah 100.000 dan masih ada kiprah lanjutan dari Megawati. Mungkin yang bisa bikin mereka cepat naik follower, banyakin kontennya. Nah, itu dilakukan oleh akun Instagram Hyundai Hillstead ya, karena berapa postingan terakhirnya foto pertamanya adalah Megawati. Dan emang kayaknya bukan Megawati doang ya, banyak banget atlet-atlet Indonesia yang kalau udah dikontrak sama klub luar tuh langsung naik banget follower Instagram, pokoknya berbagai media sosial mereka ya. Kayak terakhir kan Oxford United yang di Liga Inggris waktu Ole Remeni masih ada, banyak tuh komentar dan like ketika Ole Remeni udah dipinjamkan ke Fortuna Sittard, sepi tuh. Nah, biasanya langsung unfollow tuh dikit-dikit tuh. Padahal cuma dipinjem ya. Betul. Kayak dulu kayaknya pas lagi Tom Hay masih karir di Belanda. Yang klubnya kayak lambang lupa. Sebuah produk susu lah di Indonesia. Nah itu kan dulu, saya ini udah cinta klub ini dari 2000 berapa. Saya pendukung fans ini dari tahun 1987. Gitu. Padahal baru follow gitu. Tapi memang kita kan tahu nih penduduk Indonesia tuh sangat antusiasnya tinggi ya. Terus aktif di media sosial. Jadi ya ketika ada kabar-kabar baik soal atlet Indonesia, didukungnya tuh pola dengan cara memfollow media sosial. Itu kan membuktikan betapa bangganya kita sebagai orang Indonesia ya. Betul. Nah ini tinggal kita nantikan kiprahnya. Benar. Megawati katanya terdekat akan tampil pada di turnamen pramusim ya. Pramusim jadi ketemu sama 2 dari klub Jepang ya. Satu Cina, satu lagi dari Korea juga. Jadi 4 klub kuat lah gitu bertanding di Jeju Island ya, Pulau Jeju. Betul. Jadi itu debutnya dia. Debutnya dia di situ dulu ya, sebelum nantinya masuk ke turnamen resminya. Dan memang kayaknya jiwanya Megawati ini di Korea banget ya. Iya, karena dia di Hyundai ini dia merasa lebih nyaman ya, dia ngakuin karena satu dia sekarang datang ke Korea Selatan gak sendirian sama suaminya, jadi suaminya ada teman, jadi dia bisa sekalian kerja, bisa jalan-jalan di Korea, bisa pacaran lah sama suaminya. Terus yang kedua karena dia udah mengenal beberapa orang Korea Selatan kan, jadi ya nggak canggung lagi gitu. Betul. Makanya harapannya dengan Megawati semakin nyaman bisa berprestasi juga. Karena sebelumnya kan sebelum akhirnya ke Korea lagi, Megawati sebenarnya setelah itu selesai kontraknya sama Redpark, dia sempat bela Manisa BBK di BBS Turki ya? Di Turki, tapi nggak sampai habis ya Van ya. Belum mulai malah. Belum mulai. Bukan udah tanding beberapa kali ya? Itu pramusim juga. Pramusim. Belum mulai gitu. jadinya. Nah ini yang membuat akhirnya dia balik lagi ke Indonesia dan agak sayangkan ya. Banyak tanda tanya juga kenapa ya harus
putus kontrak secepat itu Iya. sama klub Turki gitu. Kita tinggal dukung aja nih Iya, apapun. kiprahnya Megawati selanjutnya ya. Betul. Lanjut Nah. ke kabar berikutnya, Fani, ada juga yang menghebohkan kalau Atlet tadi. putri lagi ya? Nah betul, kalau tadi 3 atlet putri ini punya kabar bahagia. Iya. Kalau ini ada kabar yang agak apa ya, sedih juga, Iya. agak miris juga. Ini datang dari atlet golf ya, Iya. atlet golf Indonesia. Ini ada Jesselyn Wijayalai yang dikabarkan hilang, diculik. Bikin heboh ya. Bikin heboh. Iya. Jadi ini berawal dari kronologinya tuh kurang Iya. lebih gini, Pak. Di tanggal 13 Juli, Iya. Jesselyn ini datang ke ulang tahun Neneknya. neneknya di daerah Jakarta Pusat. Saat itu dia dapat undangan dari tantenya, dan tantenya ini minta Jesselyn untuk beli kue ulang tahun. Iya. Tapi kemudian Jesselyn ini hilang katanya, nggak bisa dikontak sama keluarga, Iya. temen, dan kerabat lainnya. Dan ketika katanya ada video, bukan ada video, ada Saksi ya? ada saksi yang mengatakan kalau Jesselyn ini tuh dibekap Iya. sama pria Berbadan besar. lalu dimasukkan ke dalam mobil. Semenjak itu tidak ada kabar Iya. katanya, dan kemudian pihak keluarga melakukan pelaporan pada 14 Juli atau keesokan harinya. Tapi baru berapa hari nih di 19 Juli itu laporannya katanya Dicabut dicabut ya. karena katanya mendapati Jesselyn ini lagi ada di Kuala Lumpur sama orang tuanya. Ayahnya ya. Ya tapi itu dari pihak keluarga pun nggak ada konfirmasi apa-apa. Betul. Kenapa penculikan? Jadi udah terlanjur, netizen udah terlanjur kepo nih. Dan udah rame gitu, dan sampai Apakah sekarang benar juga belum penculikan? dikasih tahu kondisi terkini dari Jesselyn sendiri Iya. nih, apakah memang pergi sama orang tua Iya. dalam keadaan baik-baik aja, atau bisa jadi pas lagi di bekap itu bisa jadi tuh bagian ya, kadang orang ada yang ngeprank. Iya, atau surprise apa, ulang tahun surprise. neneknya kan. Kan neneknya loh. Iya, dia juga dapat surprise mungkin. Agak lucu ya, nenek yang ulang tahun dia dapat surprise-nya ya gitu. Ya tapi ini semoga kondisi Jesselyn baik-baik aja ya. Cuman kalau bicara soal Jesselyn, ini ternyata dia adalah atlet golf dari Indonesia yang udah berkiprah cukup manis ya, Pak ya. Dia pernah dia merupakan anak pengusaha Pontu Wijaya dan juga memiliki aktivitas di bidang bisnis. Terus Jesselyn ini pernah ikut beberapa kejuaraan golf dan berhasil meraih hasil manis, salah satunya di Best Net Overall BNO reguler dalam turnamen bulanan yang diselenggarakan oleh Chemical Golf Club di Rainbow Hills Golf Club pada Juni 2023. Di situ dia berhasil merebut gelar juara. Nah, itu berarti kan membuktikan bahwa emang dia berprestasi juga ya. Ya harapannya baik-baik aja ke Jesselyn, karena dia siapa tahu tahun-tahun depan bisa mewakili Indonesia di kancah internasional gitu. Karena memang kalau golf mungkin masih banyak masyarakat yang kurang familiar. Iya, benar-benar. Karena itu bukan salah satu cabang olahraga favorit ya. Iya. Di Indonesia gitu. Karena ya butuh aksesnya tidak mudah ya kan, karena peralatannya juga tidak murah. Jadi ya agak sulit gitu. Betul, itu biasanya memang ya orang-orang have lah ya. Iya, orang-orang ada. Orang-orang have lah yang biasanya menekuni bidang ini lebih dalam. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada anak-anak yang mau tapi misalkan biayanya terlalu besar, ya mungkin ada akademi-akademi yang bisa menunjang mereka untuk nantinya bisa jadi atlet profesional. Iya, itu biasanya yang bekerja ya federasinya juga kan, yang ngebantu-bantuin potensi-potensi bibit-bibit di Indonesia. Biar federasi olahraga Indonesia lebih bekerja. Betul. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.